Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini, mata pelajaran Bahasa Indonesia akan membahas tentang teks cerita sejarah. KD pembelajaran teks cerita sejarah adalah menganalisis informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam teks cerita sejarah lisan dan tulis. Teks cerita sejarah adalah sebuah karangan yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Jadi, teks cerita sejarah adalah suatu kejadian yang diceritakan secara berurutan, secara kronologis. Untuk mengidentifikasi cerita sejarah, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan peristiwa. Cerita sejarah dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu cerita sejarah yang benar-benar terjadi dan cerita sejarah yang berupa hayalan, seperti cerpen, novel, dan sejenisnya. 2. Berdasarkan tujuan. Cerita sejarah dapat diidentifikasikan menjadi dua, yaitu teks cerita sejarah ekspositoris adalah teks sejarah yang bertujuan memperluas pengetahuan pembaca. Tahapan-tahapan dalam suatu proses disampaikan menggunakan bahasa yang informatif dan titik berat pada penggunaan kata denotatif. Sugestif, yaitu cerita sejarah yang bertujuan merangsang daya hayal pembaca. Tujuannya adalah memberi makna atau peristiwa kejadian sebagai suatu pengalaman. Bahasa yang digunakan dalam sejarah sugestif biasanya menggunakan bahasa konotatif atau bahasa pergaulan. Nugroho Noto Susanto, ada 4 fungsi teks cerita sejarah. Yang pertama, fungsi rekreatif. Artinya, sejarah dapat memberikan perasaan senang atau gembira bagi penikmatnya. Kedua, fungsi inspiratif. Artinya, dengan mempelajari sejarah, kita bisa mengembangkan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas demi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi. Ketiga, fungsi instruktif. Artinya, sejarah dapat dijadikan alat bantu pembelajaran. Dengan kata lain, dengan menjelaskan materi ajar secara naratif dan kronologis, sejarah dapat berperan sebagai alat untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan kepada subjek belajar agar materi pelajaran mudah dimengerti. Keempat, fungsi edukatif. Artinya, nilai-nilai sejarah dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar menjadi pribadi yang arif dan bijaksana. Cerita sejarah itu ada 4. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang terjadinya peristiwa. Orientasi ini terletak pada paragraf pertama cerita yang berupa penjelasan awal cerita, pembukaan cerita dengan memperkenalkan tokoh, situasi, dan pengantar cerita selanjutnya. Biasanya penulis bercerita sangat detail pada bagian ini. Yang kedua, mulai timbulnya konflik antara tokoh utama dan tokoh yang lain. Konflik ini perlahan menanjak sampai klimaks. Ketiga, solusi. Solusi merupakan kondisi konflik yang mulai menurun dan mengarah pada tuntutan terhadap sesuatu hal, terutama dari pelaku utama. Pada bagian ini, pelan-pelan tiap pelaku menyadari perannya sehingga mengarah pada permusyawaratan. Keempat, reorientasi. Reorientasi biasanya berisi opini atau komentar penulis tentang peristiwa yang diceritakan dalam teks. Reorientasi terkadang memuaskan pembaca, terkadang mengecewakan, atau bahkan menyisakan pertanyaan.
Demikian video pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.